Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, saya di sini akan memaparkan materi pada hari ini. Sebelum saya memaparkan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Siti Nur Aziza dengan NIM 2312100156. Jurusan Pendidikan Agama Islam. Semester 4 kelas E. Lalu judul materi pada hari ini yakni macam-macam konsep kurikulum. Untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Dr. Ibu Helna Nelis, MPD. Baiklah teman-teman, materi pada hari ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, kurikulum akademik. Yang kedua, kurikulum humanistik. Yang ketiga, kurikulum rekonstruksi sosial. Yang terakhir, kurikulum teknologi. Baiklah teman-teman, di sini ada pembahasan yang pertama. Ada hakikat kurikulum akademik. Hakikat kurikulum akademik, definisi hakikat kurikulum akademik yakni menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ialah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai sebuah tujuan, isi dan juga bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dan dalam dunia pendidikan itu, kurikulum sangat disederhanakan atau diartikan sebagai sekumpulan mata pelajaran yang harus dipelajari serta didik agar mendapat ijazah dan pengalaman. Jadi syarat untuk mendapatkan ijazah ini, peserta didik atau siswa wajib atau harus mengikuti mata pelajaran dengan sebaik-baiknya. Baiklah teman-teman, di sini ada ciri-ciri kurikulum akademik. Ciri-ciri di dalam kurikulum akademik itu ada terstruktur. Yang kedua ada berorientasi pada tujuan. Yang ketiga ada mencakup berbagai aspek. Yang terakhir ada evaluatif. Untuk kurikulum akademik ini, poin pertama terstruktur. Di dalam kurikulum akademik ini disusun secara sistematis dan juga perencanaan. Lalu dengan fleksibel dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kondisi siswa serta lingkungan. Berorientasi pada tujuan, memiliki tujuan yang jelas untuk mengembangkan kemampuan siswa, mencakup berbagai aspek, tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga pada pengembangan sebuah karakter atau keterampilan pada peserta didik. Yang terakhir, poin terakhir, evaluatif, memiliki sistem penilaian untuk menggapai atau mengukur sebuah pencapaian tujuan pembelajaran tersebut.
Lalu di sini ada tujuan kurikulum akademik. Tujuan kurikulum akademik itu untuk menciptakan proses pengembangan yang lebih efektif, kreatif, dan inovatif dan beriman. Mengembangkan kemampuan siswa secara optimal dan menyiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dunia nyata. Jadi peserta didik ini harus menyiapkan sebuah yang lebih efektif, kreatif, dan juga inovatif untuk menghadapi yang namanya tantangan di dunia nyata. Oke, baiklah. Di sini ada manfaat kurikulum akademik. Manfaatnya itu untuk menyediakan panduan bagi guru dan mengajar. Yang kedua ada persiapan untuk pendidikan lanjutan. Yang ketiga ada pengembangan karakter dan etika. Dan menyediakan panduan bagi guru itu untuk pegangan seorang guru ketika mengajar berlangsung. Dan dengan struktur yang poin kedua, persiapan untuk pendidikan lanjutan dengan struktur yang sistematis, dan kurikulum akademik ini membantu siswa untuk mempersiapkan diri untuk pendidikan yang lebih tinggi. Lalu pengembangan karakter dan etika. Selain pengetahuan akademis, kurikulum ini juga sering mencakup pendidikan karakter dan etika untuk membantu siswa atau individu yang bertanggung jawab dan juga beretika. Selanjutnya ada contoh kurikulum akademik. Contoh kurikulum akademik ini sangatlah bervariasi. Seperti kurikulum pendidikan yang dasar juga pendidikan yang tinggi. Misal pendidikan dasar ini khususnya lebih mengajarkan kepada mata pelajaran yang masih dasar. Contohnya seperti bahasa, matematika, dan lain-lain. Dan untuk perguruan tinggi itu ia mencakup sebuah mata kuliah yang lebih spesifik sesuai dengan program studi. Misalnya seperti kedokteran, keperawatan, atau teknik. Lalu selanjutnya di sini ada kelebihan dan kelemahan kurikulum akademik. Untuk kelebihannya, untuk meningkatkan standar pendidikan untuk memudahkan pengembangan profesional bagi guru. Dan yang kelebihan yang kedua ada struktur yang jelas memudahkan siswa dan juga guru dalam memahami tujuan pembelajaran serta pengaturan materi ajar. Dan selanjutnya ada kelemahan dari kurikulum akademik. Kelemahannya itu lebih menekankan penilaian akademik, sistem pendidikan ini cenderung atau menekankan nilai akademik sebagai tolak ukur yang utama dalam kesuksesan peserta didik.
Baiklah, selanjutnya ada ruang lingkup kurikulum akademik. Ruang lingkup kurikulum akademik ini termasuk pertama ada materi dalam kurikulum, kedua strategi pembelajaran, ketiga organisasi kurikulum, yang keempat fleksibilitas, yang terakhir ada juga evaluasi. Fleksibilitas atau dinamakan adaptabilitas untuk menyusun kurikulum yang dapat disesuaikan dengan perubahan atau kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Lalu lalu evaluasi dan juga penilaian. Untuk mengembangkan sistem evaluasi untuk mencapai siswa, termasuk contohnya seperti ujian, tugas, dan juga proyek. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua ada hakikat kurikulum humanistik. Definisi atau pengertian dari hakikat kurikulum humanistik ini ialah dikembangkan oleh para ahli pendidikan humanistik, dan kurikulum ini berdasarkan konsep aliran pendidikan yang pribadi atau dalam bahasa Inggris personalized education, yaitu Johann Dewey progressive education dan J.J. Rousseau romantic education. Dan aliran ini lebih memberikan tempat individu atau perseorang kepada peserta didik. Kurikulum ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mewujudkan dirinya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Jadi kurikulum humanistik ini tergolong pada individu peserta didik. Selanjutnya ada prinsip kurikulum humanistik. Siswa sebagai pusat pembelajaran, dan kurikulum ini menempatkan siswa sebagai dari proses belajar, di mana pengalaman dan juga kebutuhan ini mereka menjadi sebuah prioritas. Yang selanjutnya ada prinsip pengembangan diri. Prinsip pengembangan diri fokus pada pengembangan potensi individu, baik dari segi kognitif, efektif, maupun psikomotor, dan pembelajaran yang bermakna, menekankan pentingnya pengalaman belajar yang relevan dan bermakna bagi peserta didik. Interaksi sosial. Interaksi sosial mendorong interaksi antara peserta didik dan juga guru, dan antar siswa untuk menciptakan suasana belajar yang kolaboratif. Fleksibilitas kurikulum harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa serta konteks sosial dan budaya mereka. Selanjutnya ada contoh kurikulum humanistik. Contoh kurikulum humanistik, pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa didorong untuk lebih aktif dan juga bertanggung jawab atas kesuksesannya belajar.
Contoh yang kedua ada menciptakan lingkungan belajar yang aman dan juga mendukung, di mana siswa merasa nyaman untuk berekspresi dan mengeksplorasi kemampuan diri tanpa takut kegagalan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan kurikulum humanistik. Kelebihannya mendorong kreativitas dan pemikiran kritis siswa karena mereka didorong untuk mengeksplorasi dan menemukan jati diri sendiri. Dan kelebihan selanjutnya ada peningkatan minat belajar. Siswa lebih termotivasi dan merasa senang dalam belajar yang dapat meningkatkan keterlibatan mereka. Dan ada kelemahan dari kurikulum humanistik. Kelemahan itu perilaku individualis yang menyebabkan peserta didik menjadi terlalu fokus pada dirinya sendiri sehingga ia mengabaikan kerjasama dalam kelompok. Model evaluasi tidak ada kriteria pencapaian. Jadi dalam evaluasi ini tidak ada kriteria pencapaian. Selanjutnya ada ruang lingkup kurikulum humanistik. Ruang lingkup dari kurikulum humanistik ini, yang pertama ada pengalaman belajar. Kurikulum humanistik ini lebih menekankan pengalaman belajar yang relevan dan bermakna bagi siswa, termasuk dalam pembelajaran berbasis proyek, diskusi, kelompok, dan kegiatan yang melibatkan interaksi sosial. Dan selanjutnya ada ruang lingkup kurikulum humanistik pengembangan diri. Pengembangan diri ini fokus utama untuk mengembangkan kemampuan perseorang baik dari segi kognitif, afektif maupun psikomotor. Yang terakhir, lalu selanjutnya ada keterlibatan siswa. Nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang ketiga ada hakikat kurikulum rekonstruksi sosial. Pengertian hakikat kurikulum rekonstruksi sosial ini adalah sosial pendekatan dalam pendidikan yang berfokus pada pengembangan kurikulum yang dapat membantu siswa memahami dan mengatasi masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Lalu pendekatan ini menekankan pentingnya interaksi dan kerjasama antar siswa dan juga guru dan lingkungan sosial mereka. Lalu pendidikan tidak hanya dilihat dari sebagai transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan perubahan sosial yang positif. Lalu selanjutnya ada prinsip kurikulum rekonstruksi sosial. Prinsip kurikulum rekonstruksi sosial ini
Yang pertama ada kesadaran sosial. Kesadaran sosial ini lebih meningkatkan ke peserta didik terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Lalu prinsip yang kedua ada keterlibatan aktif. Peserta didik mendorong untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses pembelajaran dan kegiatan sosial. Lalu prinsip yang ketiga ada keadilan dan kesetaraan. Keadilan kesetaraan ini lebih mengedepankan nilai-nilai keadilan dan juga kesetaraan dalam pendidikan. Prinsip yang keempat ada kolaborasi. Kolaborasi ini mendorong kerjasama antar siswa atau guru, masyarakat untuk mencapai tujuan pendidikan. Refleksi kritis. Refleksi kritis ini mengembangkan kemampuan peserta didik atau siswa untuk menganalisis dan merefleksikan kondisi sosial yang ada. Lalu selanjutnya ada contoh kurikulum rekonstruksi sosial. Contoh dari kurikulum rekonstruksi sosial yakni kegiatan belajar yang berlangsung dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya praktek ibadah atau contoh yang lain seperti sholat atau mengaji, dan itu langsung diterapkan untuk kebiasaan baik dalam sehari-hari. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan kurikulum rekonstruksi sosial. Kelebihan yang pertama ada pemahaman masalah sosial. Siswa memiliki pengetahuan yang cukup tentang masalah-masalah sosial yang mendesak dan bekerja sama untuk memecahkan permasalahan. Dan kelebihan selanjutnya ada menumbuhkan moral. Siswa atau peserta didik dapat dengan mudah menanamkan berbagai moral yang ada di masyarakat, karena moral ini baik harus senantiasa dipupuk dalam diri setiap peserta didik. Kelebihan selanjutnya ada meningkatkan kepekaan atau kesadaran peserta didik. Untuk meningkatkan kesadaran peserta didik terhadap perubahan di dalam lingkungan peserta didik. Lalu ada kelemahan dari kurikulum rekonstruksi sosial. Kelemahannya sulit menemukan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan membutuhkan waktu yang lama berproses untuk mengembangkan kurikulum.
Selanjutnya ada ruang lingkup kurikulum rekonstruksi sosial. Ruang lingkup ialah yang pertama isu-isu sosial atau permasalahan-permasalahan sosial. Pembelajaran tentang tantangan sosial seperti kemiskinan dan lingkungan. Selanjutnya ada ruang lingkup keterampilan sosial. Pengembangan keterampilan sosial dan emosional peserta didik. Lalu ada ruang lingkup proyek kolaboratif. Kegiatan yang melibatkan siswa bekerja sama dengan masyarakat. Selanjutnya refleksi dan juga diskusi. Ruang untuk refleksi kritis dan diskusi mengenai permasalahan-permasalahan sosial yang relevan. Dan terakhir ada ruang lingkup dari rekonstruksi, yakni pendidikan multikultural. Memperkenalkan siswa pada keragaman budaya dan pentingnya menghormati perbedaan. Baiklah teman-teman, di sini kita masuk ke pembahasan yang keempat. Pembahasan yang keempat yakni hakikat kurikulum teknologi. Pengertian hakikat kurikulum teknologi adalah suatu rencana pendidikan yang mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Dan kurikulum ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa atau peserta didik agar mampu menggunakan teknologi secara efektif dan efisien dalam kehidupan sehari-hari serta dalam dunia kerja. Kurikulum teknologi menekankan pada pengembangan keterampilan praktis dan pemahaman konsep-konsep yang relevan dan perkembangan zaman. Dengan perkembangan zaman. Jadi, kurikulum teknologi disederhanakan ialah untuk mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran supaya dengan mudah saat pembelajaran berlangsung. Selanjutnya ada prinsip-prinsip kurikulum teknologi. Prinsip-prinsip kurikulum teknologi untuk menilai kemajuan siswa dalam penguasaan teknologi, integrasi dan teknologi integrasi pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan efisien. Prinsip yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Mendorong siswa untuk belajar melalui proyek dan melibatkan penggunaan teknologi. Prinsip yang ketiga, keterampilan praktis. Dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Dan prinsip yang keempat, keterlibatan siswa. Mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan eksplorasi pengetahuan. Evaluasi berkelanjutan.
mengembangkan teknologi dan kemajuan siswa dalam penggunaan teknologi. Selanjutnya ada contoh kurikulum teknologi. Contoh kurikulum teknologi ialah komputer, desain grafis, atau penggunaan perangkat lunak yang berupa aplikasi dan keterampilan digital yang lainnya. Misal yang lain, kurikulum di sekolah menengah yang menawarkan mata pelajaran seperti teknologi informasi dan komunikasi yang mencakup pengajaran tentang perangkat keras atau perangkat lunak dan aplikasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, di sini ada kelebihan kurikulum teknologi. Kelebihannya itu untuk meningkatkan keterampilan teknologi pada peserta didik yang sangat penting di era digital pada saat ini. Lalu mendorong pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik melalui penggunaan alat dan sumber daya teknologi. Lalu kelebihan selanjutnya ada memfasilitasi akses informasi yang lebih luas dan cepat bagi peserta didik. Lalu ada kelemahan kurikulum teknologi. Kelemahan kurikulum teknologi terkadang kurang memperhatikan aspek sosial dan emosional peserta didik karena lebih fokus pada teknologi. Yang kelemahan selanjutnya memerlukan infrastruktur yang memadai untuk mendukung implementasi kurikulum teknologi secara efektif. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup kurikulum teknologi. Yang pertama, ruang lingkup mata pelajaran teknologi yang berkaitan dengan teknologi seperti informatika, dan selanjutnya keterampilan digital. Pengembangan yang diperlukan untuk menggunakan teknologi secara efektif. Lalu selanjutnya ruang lingkup proyek teknologi. Kegiatan yang melibatkan penerapan teknologi dalam proyek nyata. Selanjutnya ada etika dan tanggung jawab sosial. Pembelajaran tentang pengembangan teknologi yang etis dan juga dapat bertanggung jawab. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.